Baik, kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, Om Swastiastu. Yang dihormati komisioner kami, Bapak Dr. M. Afif Hasbullah, SH MHum. Ya, terima kasih Pak sudah bergabung, join dalam acara webinar kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati, ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Profesor Dr. Busra Azhari, SHMH. Terima kasih Pak, sudah bergabung juga. Terima kasih juga diberikan kesempatan kita melaksanakan acara webinar pada pagi hari ini. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam acara webinar terkait dengan peran KPPU dalam pengawasan kemitraan. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Dalam kondisi sekarang ini kita masih tetap COVID dan saya tahu Sumatera Barat ini masih merah. Kemarin sudah ada zona-zona tertentu yang timbul lagi COVID dan positif. Mudah-mudahan ini wabah ini cepat berlalu. Sekedar laporan Pak Afif, ini acara kita lakukan lagi. Sebenarnya kita sudah ada MOU dengan Universitas Andalas dan kita sekarang mulai Pak, ini sebenarnya karena COVID saja sebenarnya mulai bulan 1, bulan 2, bulan 3 sampai sekarang sebenarnya kita sudah punya program Pak Afif. Tapi karena COVID dan kita mulailah sekarang untuk acara webinar ini. Kenapa kita memilih pengawasan kemitraan? Karena salah satu, Pak, ini masalah kemitraan ini sangat penting, Pak. Kita tahu warga Sumatera Barat itu, orang Minangkabau itu adalah pedagang, gitu ya, wira swasta dan para pengusaha dan juga para birokrat dan juga banyak di sana para akademisi yang sangat-sangat betul memahami mengenai perdagangan. Dan kita tahu kemitraan ini sudah mulai banyak Pak di Sumatera Barat. Kemarin kami gagal Pak karena COVID juga banyak terpapar di Dinas Peternakan Provinsi. Seharusnya kita sudah membentuk Satgas Pengawasan Kemitraan Unggas Pak. Cuma batal kemarin karena teman-teman di sana banyak terpapar. Akhirnya kita tunda Pak, mungkin nanti bulan depan. Juga kemarin tahun lalu Pak, kami juga sudah melakukan di sana sosialisasi terkait dengan kemitraan, khususnya di sektor perkebunan. Di daerah Pasaman dan Mas Raya itu Pak Afif, mohon izin melaporkan banyak perkebunan sawit dan banyak persoalan. Selain persoalan kemitraan dan paling banyak masalah tanah, tapi nanti mungkin masalah kemitraan di perkebunan bisa kita singgung lagi. Dan untuk itulah kita melibatkan sekarang akademisi dan para mahasiswa untuk acara ini, sehingga nanti teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen yang ikut serta di acara ini semakin bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat juga dan bisa melakukan penelitian terkait dengan kemitraan ini. Nanti mohon izin karena waktu kita nanti sampai jam 11, mohon izin Pak Afif, Prof. Busra, nanti pemaparannya sekitar 25-30 menit, sehingga acara kita ini berjalan dengan baik. Dan juga Prof, agar para dosen, mahasiswa bisa diinfokan lagi, Prof, biar bisa bergabung. Waktu dan tempat untuk pemaparan pertama, saya langsung saja kepada komisioner kami, Pak Afif. Waktu dan tempat, dipersilakan Pak Afif. Demikian Pak, silakan Pak Afif. Ya, terima kasih Pak Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Profesor Dr. Busra Azhari. Oke Pak Mif. Ya, Dekan Fakultas Hukum ya, Universitas Andalas yang saya muliakan. Bapak Ibu pimpinan fakultas, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, Pak Ramli Simanjuntak selaku Kepala Kantor Wilayah KPPU di Medan yang saya hormati, para mahasiswa, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Sungguh saya senang sekali pada kesempatan kali ini bisa hadir di tengah-tengah
Sivitas Akademika, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Andalas, ya, sebagai realisasi dari kerjasama antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Universitas Andalas. Kerjasama dengan perguruan tinggi senantiasa kita lakukan, artinya dilakukan oleh KPPU dalam rangka untuk diseminasi dan juga sosialisasi ya terhadap para sivitas akademika, khususnya para mahasiswa, terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi maupun kewenangan daripada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Diharapkan bahwa ke depannya isu pengawasan persaingan usaha, termasuk juga pengawasan kemitraan yang menjadi tugas KPPU, ini jadi isu publik ya, yang lebih diperhatikan oleh banyak pihak, gitu kan. Sebagaimana isu-isu yang lain, misalnya isu terkait dengan pemberantasan korupsi, isu terkait dengan demokrasi ya, dan seterusnya. Karena mau tidak mau bahwa KPPU dan kita semua ini punya tanggung jawab dalam rangka untuk menjalankan amanat konstitusi. Jadi tidak hanya demokrasi secara politik saja, dalam euforia pemilihan para wakil rakyat maupun kepala daerah, namun juga isu terkait dengan persaingan usaha maupun pengawasan pelaksanaan kemitraan ini menjadi penting juga, karena sebenarnya juga kalau tidak kita awasi bersama, persaingan usaha tidak sehat itu sebenarnya cenderung bisa menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar, saya kira, kalau dibandingkan dengan kerugian korupsi itu sendiri. Ya. Karena apa? Karena kalau korupsi mungkin bisa diklaster sebatas pada kerugian keuangan negara, ya, keuangan daerah misalnya, dalam satu program-program APBN maupun APBD. Namun demikian, di dalam kaitannya dengan persaingan usaha yang tidak sehat, itu kerugian yang dialami oleh publik langsung itu jauh lebih besar dan bisa jadi unlimited ya, saat harga barang maupun jasa itu lebih mahal daripada seharusnya. Padahal barang-barang pokok tersebut misalnya itu adalah kebutuhan sehari-hari daripada masyarakat secara umum. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada dua kewenangan ya yang dimiliki oleh KPPU. Yang pertama adalah kewenangan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-Undang 599 ini adalah undang-undang pokok ya, undang-undang asli yang dimiliki oleh KPPU untuk mengawasi praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat ya, yang kemudian dengan dasar Undang-Undang 599 inilah KPPU didirikan, sehingga Undang-Undang 599 ini merupakan undang-undang pokok ya terhadap kewenangan dan tugas daripada KPPU. Nah, kemudian seiring perkembangannya waktu dibutuhkan juga adanya pengawasan kemitraan ya. Di mana sebenarnya kalau kita hubungkan antara misi dari Undang-Undang 599 itu juga dalam rangka untuk menjalankan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ya, terkait menjalankan demokrasi ekonomi ya, mengawal ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan, kemudian mengawal ekonomi agar supaya berjalan secara efisien dan berkeadilan, ya kan? Kemudian adanya satu keseimbangan ya antara berbagai pelaku usaha, baik usaha mikro, kecil
menengah maupun besar, ya, supaya mereka juga bisa mempunyai satu level playing field yang sama, yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Nah, sekalipun Undang-Undang 599 ini mengawasi pelaku usaha, ya, tetapi juga ada satu pasal di pasal 50, ya, itu dikecualikan, ya, 50 I, ya, dengan H kalau tidak salah, ya, H dan I. Yang H itu adalah terkait dengan pengecualian UMKM, ya, dalam mekanisme Undang-Undang 599. Kemudian yang I itu adalah terkait dengan koperasi, pengecualian koperasi jika memang usaha koperasi itu untuk semata-mata kepentingan para anggotanya. Nah, namun demikian tidak cukup rasanya jika Undang-Undang 599 saja itu dijalankan, ya, karena ini tidak secara spesifik mengatur pengawasan terkait dengan UMKM. Nah, pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. Jadi posisi lembaga kami ini sebagai lembaga non struktural, ya, atau independen, bertanggung jawab kepada presiden, ya. Kemudian secara periodik juga dievaluasi, ya, oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Lanjut. Secara visi KPPU mengikuti visi daripada pemerintah, ya, termasuk misinya juga gitu, pemerintah Jokowi dan Ma'ruf Amin, di mana menurut kebijakan Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh ada visi dan misi lembaga, ya. Visi dan misi itu mengikuti visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Saya kira ini sangat konteks sekali dengan tugas-tugas KPPU khususnya di bidang pengawasan kemitraan. Ya, misalnya adalah terkait dengan kemandirian, ya, maupun gotong royong. Kemudian juga terkait dengan misi, itu juga mungkin poin yang kedua, ya, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan punya daya saing. Dan adanya satu pembangunan yang merata dan berkeadilan misalnya. Kemudian kemajuan yang mencerminkan kepribadian bangsa, ya, bebas korupsi, dan yang lain-lain, ya. Saya kira ini masih konteks sekali dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh KPPU. Lanjut. Nah, kemudian secara khusus visi dan misi Presiden diturunkan di dalam Renstra KPPU. Ya, ini punya tujuan untuk meningkatkan persaingan usaha dan kemitraan sehat untuk mendorong perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi pada dasarnya bahwa persaingan usaha yang diawasi oleh KPPU ini bukan semata-mata adanya persaingan, tetapi adalah diabdikan atau ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Nah, saat poinnya adalah dalam upaya untuk membangun perekonomian nasional yang berkeadilan, kemudian berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka menjadi penting memperhatikan, ya, pelaku-pelaku usaha yang kurang beruntung, ya, di dalam satu posisi persaingan itu sendiri. Misalnya terkait dengan usaha mikro maupun kecil dan menengah, ya, di hadapan usaha-usaha yang lebih besar. Lanjut. Nah, ini tugas KPPU. Ada domain advokasi kebijakan yang memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat. Banyak sekali kebijakan pemerintah yang tidak tepat itu justru akan melahirkan distorsi terhadap pasar yang kemudian cenderung untuk menimbulkan praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat. Nah, kemudian juga ada tugas domain penegakan hukum.
Nah, mulai menerima laporan, ya, melakukan satu investigasi atau penyelidikan, kemudian memeriksa ya, melalui sidang di majelis komisi di KPPU, kemudian memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat. Nah, kemudian juga terkait dengan pengendalian merger. Jadi jangan sampai pelaku usaha ini tidak terkontrol saat mereka melakukan satu aksi bisnis, merger maupun akuisisi dan konsolidasi. Sehingga harus dihitung tuh terkait dengan langkah bisnis mereka, apakah itu akan menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau tidak, seperti itu. Maka setiap pelaku usaha yang melakukan aksi merger konsolidasi, itu setelah mereka melakukan, maka maksimal 30 hari mereka harus melakukan notifikasi atau melaporkan. Ya, memang Indonesia ini masih rezimnya adalah post merger notification. Jadi merger dulu baru lapor ke KPPU. Sedangkan di banyak negara yang lain itu adalah notifikasi dulu. Ya, kalau diperbolehkan oleh otoritas persaingan usaha, misalnya dapat lampu hijau, maka merger dan akuisisi itu baru bisa dijalankan. Kalau di Indonesia ini agak unik ya, artinya sudah ketinggalan zaman sebenarnya Undang-Undang 599 itu. Kemudian pengawasan kemitraan sebagai satu kewenangan yang baru diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ya, yang menyebutkan bahwa terkait dengan pengawasan pelaksanaan kemitraan itu diserahkan kepada lembaga yang mengurusi persaingan usaha. Nah, jadi di sini adalah jelas ya bahwa yang ditunjuk adalah KPPU. Nah, kemudian dilanjutkan oleh PP nomor 17 tahun 2013. Nah, di PP ini memang secara jelas menyebutkan untuk pengawasan kemitraan itu diserahkan kepada KPPU. Lanjut. Nah, ini terkait dengan latar belakang ya pengawasan kemitraan, ya mau tidak mau kita mengetahui bahwa posisi dan peran UMKM cukup besar dalam mempertahankan ekonomi Indonesia, ya pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 1997-98 saat krisis moneter telah terbukti bahwa UMKM kita menjadi penyelamat ekonomi negara. Jadi tidak, karena mereka ini modalnya tidak terlalu besar, tidak mudah goncang oleh fluktuasi keuangan internasional, naik turunnya nilai tukar mata uang, ya, sehingga tidak terlalu berdampak, ya. Kemudian tapi bedanya juga ke saat masa seperti ini menjadi berbeda juga konteksnya ya, karena UMKM ini bisa jadi langsung terhantam karena masalah distancing oleh persoalan kesehatan, di mana perputaran yang cepat mestinya di dalam UMKM ini menjadi terhambat ya, karena pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, oleh karena itu maka UMKM harus dikembangkan, ditingkatkan, ya, didukung, didorong untuk maju oleh pemerintah ya, terutama KPPU ini sifatnya kan hanya mengawasi ya, terhadap pelanggaran yang terjadi saat mereka melakukan satu kemitraan, ya, baik yang mikro kecil dengan yang menengah maupun mikro kecil menengah dengan yang besar, seperti itu. Jangan sampai ada penyalahgunaan bargaining position ya dari yang besar maupun yang menengah terhadap yang mikro maupun yang kecil, ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ya, ayo lanjut. Ini dasar hukum kemitraan. Jadi Undang-Undang 20 2008 tentang UMKM jelas kewenangan KPPU sebagai lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha. Kemudian PP 17 2013 pasal 31 itu KPPU melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan.
Jadi sudah bunyinya sudah menunjuk KPPU. Kemudian di ayat 3 tata cara pengawasan diatur dengan peraturan KPPU, yang kemudian yang terbaru KPPU mengeluarkan peraturan KPPU nomor 4 tahun 2019 terkait dengan tata cara pengawasan dan pelaksanaan kemitraan. Nah, ini peraturan KPPU nomor 4 2019 ini lebih menitik beratkan kepada penegakan hukumnya ya. Jadi kalau pada masa sebelumnya pada periode ketiga ya, komisioner periode ketiga, kalau kami ini sekarang periode keempat ya, masa jabatan 2018-2023. Nah, sebelumnya itu lebih menitik beratkan pada advokasi ya, sosialisasi lebih dulu. Nah, ini memang Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa, terkait dengan pengawasan kemitraan ini sangat dinamis nih kalau melihat Undang-Undang Ciptaker yang kemarin diketok oleh DPR, di mana di dalam pasal 90 Undang-Undang Ciptaker ya, yang menunggu untuk disahkan Presiden ini menyatakan bahwa pengawasan kemitraan itu dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah ya, sesuai kewenangannya. Kemudian di ayat yang terakhir ya, terkait dengan pasal 90 itu menyatakan bahwa lebih lanjut nanti akan diatur melalui peraturan pemerintah. Ini juga masih menjadi zona abu-abu. Ya, apakah kemudian ke depannya ini pengawasan kemitraan ini oleh pemerintah masih akan diberikan kepada KPPU atau tidak ya. Jadi seperti itu. Ini menjadi satu isu yang penting menurut saya untuk disuarakan ya. Apakah ke depan itu pemerintah yang juga sebagai regulator dan yang memiliki program kemitraan itu kemudian dia juga sekaligus mengawasi ya terhadap pelaksanaan kemitraan ke depannya seperti itu. Kan Undang-Undang Ciptaker ini kan sangat memberikan kewenangan yang besar bagi pemerintah untuk menerjemahkan apa sebenarnya maksud daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Lanjut. Ini amanat ya sebelum Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM itu. Ini amanat TAP MPR nomor 16 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Lanjut. Ini terkait dengan klasifikasi apa yang disebut dengan UMKM itu. Jadi kalau asetnya itu di bawah 50 juta, dia tergolong mikro. Ya, yang omsetnya di bawah 300 juta, dia tergolong usaha mikro. Kalau usaha kecil antara 50 juta hingga 500 juta, omsetnya 300 hingga 2,5 miliar. Kemudian yang menengah antara 500 juta sampai 10 miliar asetnya, kemudian omsetnya 2,5 miliar sampai 50 miliar. Kemudian usaha besar itu asetnya di atas 10 miliar dan omsetnya di atas 50 miliar. Lanjut. Nah, ini asas-asas kemitraan yang diadopsi oleh Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM ya. Ini sepertinya adalah persis seperti asas-asas yang dinyatakan oleh pasal 30 ayat 4 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenai asas ekonomi kewargaan ya, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, kelanjutan, keberhasilan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, kesatuan ekonomi nasional. Lanjut. Nah, ini prinsip kemitraan ya. Jadi ada 3 poin yang harus diperhatikan ya, terkait dengan etika bisnis yang sehat, kemudian bantuan dan perkuatan, ini tentu domain daripada pemerintah ya. Kemudian kedudukan hukum yang setara, ini tentu adalah komitmen dari para pihak ya, artinya yang besar terhadap yang menengah, kecil dan mikro maupun yang besar dan menengah kepada yang kecil dan mikro.
menyadari bahwa untuk menciptakan satu kemitraan itu supaya mereka mendudukkan di antara mereka dalam kedudukan hukum yang setara. Nah, yang menarik adalah etika bisnis yang sehat ini. Ini saya kira kewenangan daripada KPPU ya. Jadi KPPU mengawasi terkait dengan etika bisnis yang sehat. Ini jelas dinyatakan di dalam PP 17 2013 ya. Jadi mengawasi etika bisnis yang sehat. Apa yang diawasi artinya unsur saling membutuhkan, unsur saling mempercayai, unsur saling memperkuat, dan unsur saling menguntungkan. Nah, inilah kemitraan yang sehat jika ini dijalankan dengan baik. Lanjut. Kemudian terkait dengan kemitraan itu sendiri adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMKM dengan usaha besar. Ya, ini terkait dengan aspek kemitraan ya, yang penting untuk diperhatikan. Ya. Next, lanjut. Ya, nah, di sini tujuan daripada pengawasan kemitraan, ya, mewujudkan kemitraan antara siapa? Ya, antara UMKM itu sendiri, kemudian UMKM dan usaha besar. Kemudian mendorong hubungan saling menguntungkan ya, di antara UMKM maupun UMKM dan usaha besar. Kemudian meningkatkan nih posisi tawar UMKM. Jadi jangan sampai terjadi adanya abuse of bargaining position ya, di antara mereka. Mendorong struktur pasar yang menjamin persaingan usaha yang sehat, kemudian melindungi konsumen itu sendiri. Mau tidak mau memang kenyataannya bahwa UMKM kita ini posisinya adalah secara struktur ekonomi nasional menguasai 99,9%. Ya. Walaupun kalau dipecah lagi, itu sebenarnya yang mikro itu cukup besar, 98,6%, ya, yang kecil 1%, yang menengah 0,9%, dan yang besar 0,01%. Jadi sangat tidak berimbang ya. Ke depan mestinya tidak seperti piramida semacam ini ya, yang mikro di bawah, kemudian yang besar menjadi puncak piramida. Tapi hendaknya ke depan kita dorong bersama, termasuk dengan pemerintah yang punya program, ya paling enggak nanti itu seperti bentuk daripada ketupat, ya, besar di tengah, artinya yang kecil dan menengah itu yang lebih besar. Next. Nah, ini perjanjian kemitraan harus dituangkan di dalam satu perjanjian, ya, ditentukan tuh harus ada tertulis berbahasa Indonesia. Kalau ada orang asingnya atau pihak asingnya bisa dibuat juga di dalam versi bahasa asing. Kemudian memuat prinsip dasar kemandirian. Apa kegiatan usaha yang diselenggarakan, kemudian hak dan kewajiban masing-masing pihak. Misalnya intinya kewajibannya apa, plasmanya apa, seperti itu timbal baliknya. Kemudian bentuk pengembangannya apa. Jadi jangan sampai kalau tidak ada konsep pengembangannya mau kemana, ini hanya sekedar untuk kepentingan pelaku usaha besar saja, ya kan, sehingga yang kecil itu tidak ada upaya untuk kedepannya dikembangkan. Misalnya ada transfer teknologi, transfer pengetahuan, ya kan, dan seterusnya seperti itu. SDM misalnya itu kan perlu ditingkatkan juga. Kemudian terkait dengan jangka waktu sampai kapan, ya. Kemudian penyelesaian perselisihannya seperti apa. Nah, hal ini kemudian kalau menurut ketentuan undang-undang memang dilaporkan ya kepada instansi teknis, ya. Nah, memang instansi teknis ini masih tersebar di berbagai kementerian seperti itu. Jadi ternyata tidak hanya Kementerian UMKM saja yang mengurusi terkait dengan program kemitraan ini. Di Kementerian Perdagangan ada, di Pertanian ada, di Kelautan ada, di Perindustrian ada. Jadi memang masih belum terkonsolidasi dengan baik. Nah, kedepannya mestinya
terkait dengan UMKM ini harusnya bisa lebih terkoordinasi antar kementerian. Lanjut. Nah, ini terkait tadi penjabaran larangan untuk memiliki dan menguasai ya. Misalnya di sini kepemilikan jangan sampai memiliki seluruh saham, modal atau aset ya, ataupun memiliki sebagian besar daripada saham, modal ataupun asetnya. Kemudian menguasai hak suara, perjanjian maupun syarat-syarat perdagangan. Jadi bisa juga dimungkinkan mungkin dia tidak menguasai nih saham maupun modal atau asetnya, tetapi dia secara hak suara maupun perjanjian tuh berat ya kepada yang besar. Nah, ini yang namanya penyalahgunaan daripada posisi tawar. Next, lanjut. Ya, nah, ini yang dilarang ya, kemitraan palsu atau pura-pura ya. Seringkali ditemukan tuh kemitraan dilakukan itu mempunyai maksud ya, udang di balik batu. Nah, karena sebenarnya yang besar itu ingin menikmati fasilitas pemerintah. Misalnya ada insentif pajak, ada keringanan-keringanan di dalam fiskal gitu kan. Misalnya ada juga bantuan daripada pemerintah. Nah, seperti itu yang kemudian ini dikuasai oleh yang besar. Kemudian juga seringkali ditemukan ya adanya tadi seperti saya sampaikan penyalahgunaan posisi tawar ya. Jadi ada misalnya pembayaran term of payment ya, jangka waktu pembayaran yang cenderung merugikan mitra ya kan, ada amandemen kontrak yang di tengah jalan ya, yang itu kemudian yang kecil itu tidak bisa berbuat gitu kan, mengatakan tidak bisa ya karena memang dia terikat kalau dia tidak mengikuti apa yang diminta oleh yang besar itu kemudian dia misalnya tidak bisa suplai barangnya ke yang besar tersebut, misalnya seperti itu. Pengembalian barang tanpa ada alasan yang jelas ini juga sering terjadi ya, misalnya sudah kontrak dalam satu waktu tertentu, tapi kadang-kadang di momen-momen waktu tertentu barang itu tidak diterima seperti itu, dengan misalnya penolakan karena kualitasnya itu tidak layak misalnya, padahal menurut keterangan dari yang kecil ini dia secara kualitas masih sama dengan yang biasanya seperti itu. Lanjut. Nah, ini bentuk-bentuk pola kemitraan ya. Memang yang terbanyak adalah inti plasma, ya, subkontrak, waralaba. Ini yang banyak menjadi sorotan KPPU. Next, lanjut. Kemudian ini terkait dengan pengawasan kemitraan. Ya, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan unsur pemilikan, penguasaan saham, modal, aset, kemudian terkait dengan hak suara, kemudian bagaimana perjanjian tersebut isinya, ada enggak perjanjiannya misalnya, kemudian di dalam perjanjian tersebut ada syarat-syarat perdagangan yang tidak seimbang atau seperti apa, gitu kan. Next. Nah, ini bagaimana cara pengawasan kemitraan. Jadi KPPU membentuk ya satu satgas ya, tim pelaksanaan perjanjian kemitraan itu sendiri, yang di situ tugasnya itu memonitor hubungan kemitraan, wawancara, pertemuan, meminta keterangan pemerintah, koordinasi antar lembaga ya atau antar stakeholder, melakukan pemeriksaan lapangan, ya, analisis hasil pengawasan, melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan kemitraan, mengumpulkan data-data dan semua informasi untuk diberikan rekomendasi kepada komisi. Next. Nah, ini terkait dengan prosedur penanganan perkara kemitraan itu sendiri, ya. Jadi terkait dengan proses penegakan hukum kemitraan yang dilakukan oleh KPPU itu melalui dua pendekatan, melalui laporan dari masyarakat dan inisiatif dari KPPU. Nah, laporan yang diterima dari masyarakat itu KPPU akan melaksanakan proses klarifikasi selama maksimal 14 hari kerja untuk melengkapi laporan dan uji kelengkapan atas laporan. Hasil klarifikasi dapat dilanjutkan pada proses pemeriksaan pendahuluan kemitraan. Nah, sementara untuk inisiatif KPPU, kasus dapat berasal dari berbagai sumber,
Bisa dari hasil pengawasan, kajian, temuan pemeriksaan, hasil koordinasi dengan lembaga, media, maupun yang lainnya. Nah, kemudian di tingkat pemeriksaan pendahuluan kemitraan nih, ya, yang sebelah kedua nih, di sini itu KPPU melakukan kegiatan 2 tahap, ya. Jadi ada tahap pertama dilakukan untuk memperoleh bukti yang cukup, kejelasan dan kelengkapan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan itu. Nah, tahapan ini dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 60 hari, namun dapat diperpanjang. Nah, di dalam tahap ini KPPU dapat memanggil berbagai pihak, ya, seperti terlapor, saksi maupun ahli. Nah, di dalam hasil tahap pertama ini nantinya akan memuat 2 hal, yakni analisis pembuktian unsur pelanggaran pelaksanaan kemitraan dan usulan perbaikan kepada terlapor dalam pelaksanaan kemitraan. Nah, jika KPPU menilai terdapat dugaan pelanggaran, maka proses akan dilanjutkan pada pemeriksaan pendahuluan kemitraan yang tahap kedua. Nah, itu isinya adalah komisi menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada pihak terlapor dalam perkara tersebut, di mana pihak terlapor itu diberikan waktu maksimal 14 hari. Ya, 14 hari untuk menanggapi laporan dugaan tersebut secara tertulis. Dan tanggapan ini akan dibahas dan disimpulkan oleh rapat komisioner KPPU untuk memutuskan ada tidaknya dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan. Nah, dalam hal KPPU menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran, maka KPPU akan menyampaikan nih peringatan tertulis ya kepada para terlapor. Untuk itu terlapor wajib melakukan seluruh perbaikan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan yang dilakukan paling lambat 14 hari sejak diterimanya peringatan tertulis pertama. Nah, jika pihak terlapor tidak mengindahkan peringatan tertulis pertama, maka KPPU akan menyampaikan peringatan tertulis kedua dan terlapor kembali diberikan waktu paling lama 14 hari. Nah, apabila tidak pula mengindahkan peringatan kedua, KPPU kembali akan menyampaikan peringatan tertulis ketiga, yang jika kembali tidak mengindahkan berbagai peringatan tersebut, maka kasus akan dilanjutkan pada proses pemeriksaan lanjutan kemitraan, ya, atau biasa kita singkat dengan PLK. Nah, di dalam PLK inilah dilaksanakan persidangan oleh majelis komisi. Ya, ada pemeriksaan saksi dan ahli, pemeriksaan surat, dokumen, pemeriksaan terlapor, dan sebagainya. Nah, sidang ini dilakukan paling lama 30 hari, namun bisa diperpanjang kalau misalnya majelis menyatakan masih perlu untuk waktu tambahan, itu bisa 30 hari lagi. Dan nanti punya waktu 30 hari lagi untuk membacakan putusan. Nah, sehingga kalau kita lihat dari prosedur ini sebenarnya, ini prosedur yang sangat sangat memberikan upaya untuk perbaikan, gitu kan. Jadi tidak semata-mata menghukum terhadap pelaku pelanggaran kemitraan tersebut. Ya. Jadi perlakuannya beda dengan pelanggaran terhadap persaingan usaha yang tidak sehat, ya. Next, lanjut. Nah, ini terkait dengan sanksi. Sanksi bentuknya administratif, bisa berbentuk pencabutan izin usaha maupun denda. Kalau yang mencabut izin usaha itu adalah instansi teknis penerbit izin, jadi misalnya Kementerian Koperasi, ya Kementerian Koperasi itu yang mencabut izinnya, atau Dinas Koperasi itu yang mencabut izinnya. Kalau di Dinas Pertanian atau Kementan, maka dia yang cabut izin, ya, atas putusan dari KPPU. Nah, kemudian KPPU juga berwenang untuk memberikan denda, ya. Ada perbedaan yang besar, didenda maksimal 10M, yang menengah maksimal 5M. Ya, saya kira demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak kepanjangan sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Afif. Menarik tadi yang Pak Afif, kemarin juga saya diskusi dengan Pak Afif. Nah, ini apakah peran pemerintah punya program kemitraan sebagai regulator,
tapi pengawasannya seperti apa dengan Undang-Undang Cipta Karya yang baru. Mungkin nanti menarik dan akademisi akan memberikan gambaran Pak dan mungkin dukungan kepada KPPU siapa lembaganya yang melakukan pengawasan. Gitu kira-kira Pak. Ya, baik. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Profesor Busra untuk menyampaikan paparannya Pak. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Busra. Sama juga Pak, 20 menit juga Pak waktunya. Silakan Pak Busra. Oke, makasih Pak Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang kehormati, izinkan saya untuk berbagi tentang apa yang telah disampaikan dan diminta kepada kami atas nama Dekan Fakultas Hukum. Sebelumnya saya berikan penghormatan dulu kepada Pak Dr. Muhammad Afif Hasibuan. Selamat kenal Pak, selamat ketemu dalam bentuk webinar. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Busro. Lama di Malang ya? Iya. Iya. Saya dulu sering main ke KPPU, Pak. Kebetulan saya, pembimbing saya itu seorang komisioner dulu. Oh ya, Bu Sukarni atau siapa? Sukarni, ya. Siap. Jadi saya sering main ke sana dulu. Okay. Iya, Pak. Baiklah, Bapak Ibu yang hormati dan peserta webinar, terutama adik mahasiswa. Sebelum saya bicara tentang materi yang sampaikan, pertama saya mohon maaf, mungkin banyak mahasiswa belum bisa bergabung karena kami minggu ini minggu jadwalnya ujian tengah semester, Pak Ramli dan juga Pak Afif. Dimohon mungkin mahasiswanya menyusul mungkin. Insya Allah itu sudah kami share semua, termasuk ada dosen-dosen. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, saya akan coba mempresentasikan materi yang kami buat sedemikian rupa dengan segala bentuk keterbatasan. Kenapa? Karena memang materi tentang pengawasan kemitraan oleh KPPU ini relatif baru dengan adanya peraturan komisi nomor 4 tahun 2019. Walaupun intinya kalau kita lihat telah hanya peraturan lain yang terkait sebenarnya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya bagi kita telah mencoba menginventarisir. Pertama adalah tindak lanjut dari pasal 31 ayat 3 yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Afif tadi. Ya. Di mana dilalui dengan adanya PP nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang 20 tahun 2008 sendiri tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian ada peraturan komisi nomor 4 tadi. Nah, kemudian yang menarik bagi saya sebenarnya adalah terkait dengan peraturan komisi ini sendiri, terdapat perubahan paradigma. Ini yang saya catat betul sebenarnya, yaitu kemitraan dari dulu sifatnya pencegahan, sekarang sudah menjadi penindakan dalam bentuk penegakan hukum. Jadi ada perubahan mindset di sini yang menurut hemat saya. Kenapa? Karena memang jujur kita perhatikan dinamika dunia usaha yang berkembang akhir-akhir ini, memang kalau kita lihat dalam berbagai konteks telah ada perbuatan melawan hukum terjadi di sana. Perbuatan melawan hukum mana itu boleh dikata itu bagian rangkaian suatu peristiwa yang telah disetting semenjak awal. Nah, ini problemnya. Dan apa yang sampaikan Pak Ramli tadi udah ada semacam penelitian ke Sumatera Barat, ternyata banyak persoalan-persoalan, yaitu bagian sebenarnya upaya yang perlu kita antisipasi, apalagi karena pengawasan ini salah satunya adalah nanti adalah pola kemitraan. Nah, ini menarik sebenarnya. Jadi di sini saya melihat kenapa ada perubahan, dan saya masih setuju sekali dengan perubahan itu. Intinya Pak, harus ada perubahan terhadap kepentingan publik di sini. Sehingga fokus penanganan pelanggaran harus diperkuat menjadi penegakan, bukan sekedar pencegahan. Ini penting sekali, perubahan mindset ini saya satu poin yang perlu kita apresiasi dari peraturan KPPU ini sendiri nomor 4 2019. Karena kita akui publik merasa dirugikan. Apalagi kalau saya bawa ke Sumatera Barat, kasus-kasus yang ada di Pasaman Barat itu luar biasa banyaknya.
Dan apalagi juga kita lihat dalam berbagai proses-proses bisnis franchise juga banyak kasus sebenarnya. Jadi ini menarik sebenarnya kita diskusikan, tapi waktu kita amat terbatas sekali ini. Kemudian saya juga dalam hal ini sebagaimana disampaikan juga oleh Pak Afif tadi, kita ada prinsip-prinsip yang mesti kita pahami dalam Perkom itu sendiri, disampaikan oleh tadi. Saya ambil contoh saja kemitraan, sudah sampaikan oleh Pak Afif tadi. Memang kemitraan itu berkaitan kerjasama dalam berkaitan dengan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan, dan seterusnya. Ini perlu kita kembangkan. Kemudian juga pengawasan kemitraan. Nah, ini menarik nih pada pasal 1 angka 12 itu. Kalau ini kan bahasanya tegas nih, serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh investigator untuk mengawasi pelaksanaan kemitraan sesuai pola kemitraan dengan berpedoman pada prinsip kemitraan dan etika bisnisnya. Tadi Pak Afif telah gambarkan juga masalah etika, itu merupakan suatu hal yang mesti kita perhatikan betul. Karena dari data yang saya baca, bicara masalah etika bisnis, memang Indonesia ini dari peringkatnya secara internasional, etika bisnis kita masih dipertanyakan orang juga. Nah, ini perlu kita perhatikan kembali. Ini bagus sekali menurut saya, ya konsepnya ini. Nah, namun demikian, tentu kita mau tidak mau mesti melihat pada pengawasan kemitraan itu sendiri. Di sini saya melihat ada pada pasal 2 itu. Pada satunya adalah komisi melakukan pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh usaha UMKM. Dengan usaha besar dan atau yang dilakukan usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah. Jadi ini memang makna pengawasan kemitraan ini tidak mesti dalam konteks besar dan kecil saja, tapi usaha mikro dan usaha kecil itu juga perlu diperhatikan pola kemitraannya. Nah, kemudian juga kemitraan ini sebagaimana disampaikan juga pada poin ketiganya, ini ada ya, pola kemitraan dimaksud itu ada bentuk inti plasma, subkontraktor, waralaba, dan seterusnya. Di sini saya hanya akan fokus pada 2 aspek saja, inti plasma dan waralaba nantinya. Kemudian juga ada dalam pelaksanaan kemitraan, disebutkan juga tadi usaha dan seterusnya. Jadi gini, saya melihat ya, pada pasal 3 ada prinsip kemitraan. Ini juga telah dijelaskan tadi. Nah, dan juga ada orientasi pada sanksi. Nah, kalau dari segi prinsip, ya kita sama-sama paham ya pasal 3 itu minimal ada 4 prinsip yang mesti kita perhatikan. Pertama, saling membutuhkan, kedua saling mempercayai, ketiga memperkuat, dan keempat saling menguntungkan. Ini prinsip dasar yang mesti kita jadikan dasar dalam pengembangan prinsip kemitraan tadinya. Kemudian ada juga persoalan lain yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena biasanya yang namanya dalam prinsip kemitraan ini selalu saja ada namanya moral hazard yang perlu kita perhatikan. Atau kalau sejenis dengan goodwill dari para pihaknya, baiknya bagaimana. Nah, ini selalu jadi persoalan bagi kita. Pada awal kemitraan mungkin dia berjalan baik, tapi di tengah kemitraan sedang berjalan, ada saja persoalan-persoalan yang baru muncul, terutama disebabkan oleh perilaku-perilaku. Nah, oleh karena itu, kita mesti memperhatikan juga, mesti ada sanksi yang mengatur terhadap perilaku tadi. Ini juga telah disebutkan oleh Pak Afif tadi. Nah, pelanggaran terhadap prinsip kemitraan ini, itu sebagai telah ditegaskan dalam pasal 7, itu bersumber dari 2. Pertama, laporan, dan ketiga inisiatif komisi. Nah, ini menarik bagi kita sebenarnya. Laporan dan inisiatif. Berarti di sini kan ada aktif dan pasif di sini fungsi dari komisioner di sini. Nah, oleh karena itu dalam hal ini sebagaimana juga sampaikan oleh Pak Ramli tadi, Sumatera Barat itu banyak persoalan-persoalan terutama dalam inti plasma ini. Nah, kemudian juga saya lihat dari aspek tujuan ini sama-sama kita paham. Tujuan jelas ini menunjukkan kemitraan antara usaha mikro, kecil, dan menengah.
sampai pada mendorong terbentuknya suku pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen dan seterusnya. Ini udah jelas, nggak ada masalah. Cuma saya melihat begini. Sebagai yang disebutkan tadi, saya melihat pada intinya pada kemitraan. Ya, kemitraan tadi. Nah, kalau kita lihat konteks keperdataan sebenarnya, kemitraan itu berdasarkan atas perikatan. Ini yang mesti kita pahami. Kalau kita udah bicara tentang perikatan, tentu kita menyadari bahwasanya perikatan ini baik lahir atas perjanjian maupun karena undang-undang. Ya. Ini suatu hal yang perlu kita pahami betul. Ya. Nah, oleh karena itu, saya melihat kalau kita udah bicara tentang perikatan dalam konteks kemitraan, maka berlakulah ketentuan umum tentang perjanjian di sini. Nah, kalau kita udah bicara tentang ketentuan umum dan perjanjian, mau tidak mau, karena dia adalah kemitraan tadi, pasti kita harus menilai nanti dalam konteks ya, sah-sahnya suatu perjanjian atau kontrak, azas-azas hukum perjanjian atau kontrak itu sendiri, sampai kepada berakhirnya perjanjian atau kontrak. Ini 3 aspek menurut saya yang perlu jadi perhatian kita. Apalagi nanti kalau KPPU mau melaksanakan amanah ya sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 2008 itu sendiri. Nah, di sini kita lihat pada pasal 34 ya, Undang-Undang 20 2008 tegas nih kan. Pertama terkait dengan apa? Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis. Ini prinsipnya. Tertulis. Kedua, perjanjian kemitraan dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Ada aspek pencatatan di sini. Ada pelaporan. Yang ketiga, perjanjian kemitraan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian dan tidak menciptakan ketergantungan. Ini menarik bagi kita sebenarnya. Antara makna kemandirian dan ketergantungan. Nah, sekarang dalam praktek yang berkembang justru apa? Menciptakan ketergantungan, bukan kemandirian. Ini problem bagi kita. Kita lihat nanti dalam konteks waralaba atau franchise, itu terjadi hal seperti itu. Kemudian, Menteri dapat membentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah. Ini oke lah, ini PP nanti akan bicara. Tapi sekarang PP-nya belum ada. Tapi yang jelas, yang kewenangan yang dimiliki oleh KPPU, maka bisa kita maknakan ya, lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap kemitraan ini. Nah, ini sudah pas pada ranahnya KPPU. Kemudian, ini saya ambil salah satu contoh dari sekian banyak pola kemitraan yang ada dalam ya, Undang-Undang Nomor 2008 itu dan peraturan komisi tadi. Kita lihat, ada di sana pasal 57 tentang prinsip dan pola. Prinsip dan pola. Ini disebutkan tadi ada yang menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan. Dalam pola kemitraan inti plasma itu memang ada karakter sendiri yang perlu diperhatikan. Nah, di mana apa? Kalau menguntungkan, oke, nggak masalah. Menghargai, itu perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena dari data yang kami miliki terkait dengan berbagai persoalan yang terjadi dalam konteks pelaksanaan inti dan plasma ini, ya, awalnya menghargai, tapi ujung-ujungnya akhirnya apa? Mencederai. Nah, ini problem yang terjadi. Nah, sehingga apa? Sehingga muncul konflik. Ini yang terjadi. Apalagi pola kemitraan ini melibatkan 3 pihak. Bukan hanya antara pelaku usaha dengan pekebun, tapi juga melibatkan berbagai pihak lain, terutama masyarakat dan tokoh masyarakat di sini. Ini menyebabkan suatu kondisi pada saat kita bicara perkemitraan ini mesti jelas. Nah, maka konsep-konsep dalam perjanjian kemitraan ini yang menarik bagi kita. Ini mesti melibatkan bukan adalah pihak milik kebun atau pelaku usaha, tapi dengan pekebun, tapi juga mesti ada bukan pihak ketiga lainnya.
minimal ada tokoh masyarakat ataupun pemerintah. Ini mesti diperhatikan. Tapi sayang praktek tidak seperti itu. Ini yang perlu kita kaji lebih dalam lagi. Kemudian pola kerjasama kemitraan usaha perkebunan. Ini juga ada polanya. Ada penyediaan sarana produksi, ya, produksi, pengolahan dan pemasaran, kepemilikan saham, dan jasa pendukung lainnya. Yang saya lihat hari ini, tadi juga tersinggung oleh Pak Hafiz sebenarnya, bahwasanya kalau kita bicara dalam konteks kemitraan, ada suatu problem yang kita hadapi hari ini, yaitu menyangkut adalah masalah mata rantai produksi. Dari bahan mentah sampai proses barang separuh jadi, dan akhirnya dijual. Ini menyangkut beberapa hal. Ternyata dalam kondisi kekinian, dalam konteks perkebunan, pekebun atau masyarakat petani itu sendiri tetap pada posisi yang belum diuntungkan. Kenapa? Karena pelaku usaha bisa memainkan segala sesuatu di sana. Mulai dari harga, pengolahan, rantai bisnis, dan lain sebagainya. Ini semuanya oleh pelaku usaha. Kadang-kadang kita bingung, kok sawit itu sampai anjlok harganya sekian rupa. Siapa yang bermain di sini? Nah ini kasihan kita. Bahkan ada petani nggak mau dia manen sawitnya. Karena lebih mahal ongkos panen ketimbang harga jual tandon sawitnya. Ini problem kita di sana. Ini perlu dikaji lebih dalam lagi nanti. Nah kemudian juga kalau kita lihat ada pasal 58. Di sana tegas, ya, ini problem pada awal pola plasma dan inti ini. Dalam peraturan perkebunan itu, undang kebun itu menyatakan ada jumlah yang mau tidak mau dari lahan yang dimiliki itu 20% ya, dan total luas area kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan. Itu mesti jadikan ya, dalam bentuk pola kemitraan. Tidak bisa tidak. Nah, ini yang jadi problem. Nah, kita ambil contoh di Sumatera Barat. Karena lebih banyak Universitas Sumatera Barat, ini masuk fakultas hukum. Sumatera Barat, ya dari data yang saya miliki, tanah-tanah dari perkebunan itu boleh dikatakan berasal dari tanah ulayat. Nah, tanah ulayat dikuasai oleh kaum. Kaum ini diwakili oleh ketua adat atau Nyak Mama atau datuk kepala sukunya. Awal dibuat kesepakatan dengan pola pelepasan hak. Pelepasan hak. Yang mana masyarakat melepaskan haknya kepada negara, lalu negara atas dasar permohonan dari pengusaha ya, menerbitkan ya, HGU kepada pelaku usaha tersebut. Walaupun di sini ada dalam berbagai pola, ada polanya adalah mengisi, ada diisi lembaga dituang bahasanya atau bahasanya ganti rugi, ataupun yang lain, tapi prinsipnya di sana bukan itu sebenarnya di Minang. Ya. Kesepakatan tadi itu yang dibuat di Mama tadi, ya, di mana alokasi lahannya itu mesti alokasi 20% untuk ya plasmanya, ini yang mesti jadikan hal yang diperjelas dalam kontrak atau perjanjiannya. Sekarang banyak kasus itu terjadi ketidakjelasan ini. Apalagi dikemas dalam bentuk konsep perjanjian koperasi nantinya. Ini tambah banyak persoalan. Kemudian fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagai dapat dilakukan melalui pola kredit bagi hasil atau bentuk pendanaan lain. Nah ini ada beberapa pilihan. Nah pilihan ini seyogyanya yang perlu dipertegas dalam kontrak nantinya. Maka disinilah yang menjadi awal cikal persoalan atau konflik muncul kalau tidak diperjelas. Nah, oleh karena itu, mau tidak mau kita ada hal yang perlu sekali kita perhatikan. Yaitu apa? Ada kewajiban memfasilitasi ya, pembangunan kebun sebagai maksud pada ayat 1 harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak hak guna usaha diberikan. Nah, ini yang menjadi problem. Sama 3 tahun, habis itu bagaimana, dan disesuaikan dengan perjanjiannya bagaimana lain, ini yang selalu menjadi problem, jangka waktu dan sebagainya ini. Nah, oleh karena itu, dalam pasal 59 perkebunan tegas, dikenakan sanksi berupa asimulatif, ya, dalam bentuk denda, pemberhentian sementara,
sampai kepada pencabutan izin. Ya, ini itu sanksi dalam konteks inti dan plasma. Jadi memang ini perlu kajian yang dasar sekali kita sebenarnya supaya kita bisa mengurai nanti bagaimana problematika dalam inti plasma tersebut. Nah, di sini kita mesti memperhatikan karena dasarnya kontrak tadi, kita menyadari betul inti plasma ini punya karakter tersendiri. Kenapa? Karena sebelumnya sudah terlebih dahulu disertai kesepakatan. Nah, saya melihat kalau kita mau kembali kepada inti plasma ini, ada beberapa tahapan yang mesti kita pertegas. Pertama apa? Pada fase prakontraktual. Nah, di sini ini dengan negosiasi. Nah, disinilah yang cikal bakal terjadinya ya permainan-permainan yang nggak jelas. Nah, mulai di sini pelaku usaha memanfaatkan aspek psikologis. Nah, negosiasi ini. Masyarakat ketidaktahuannya diiming-imingi bla bla blanya, lalu mereka sepakati nanti pola-polanya, tapi pada saat bahasa kontraknya nggak ketemu dengan bahasa negosiasinya. Ini problem di sini. Nah, ini oleh karena itu pada negosiasi itu sudah mulai penampingan sebenarnya harus dilakukan oleh instansi tertentu, cuma pemerintah daerah. Kemudian pada fase kontraktual, itu pada fase penandatangan kontrak. Nah, ingat kita menyadari, kalau kita bicara kontraktual ini, ya setiap perjanjian dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Ini prinsip dari satu perjanjian atau kontrak yang sah. Dan dibubuhinya tanda tangan suatu dokumen, maka hukum memandang dokumen telah sah. Nah, nanti kita uji kalau memang tidak bersyarat dan sebagainya. Nah, pasca kontrak. Nah, ini menggambarkan pada niat baik. Nah, niat baik kita ukur di sini pelaksanaan kontrak. Kenapa? Karena antara apa yang dinegosiasikan kemudian dituangkan dalam dokumen kontrak, pada fase implementasi selalu saja ada persoalan. Terutama menyangkut frasa-frasa yang berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha kepada pekebun atau masyarakat atau koperasi. Ini jadi persoalan-persoalan. Itu. Ini perlu kita kaji dalam lagi. Nah, oleh karena itu, dalam kontrak itu mau tidak mau, setiap kontrak itu mesti memperhatikan ya prinsip. Pertama, konsensualisme, oke, nama kesepakatan itu, itikat baik, goodwill, ini mesti diperhatikan betul, fakta servanda, vivity of contract, kebebasan kontrak, dan proporsionalitas. Ini yang minimal mesti ada dalam setiap kontrak kemitraan dalam inti dan plasma. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu kita perhatikan. Oleh karena itu KPPU harus menilai di sini sebenarnya. Di sini nilainya. Pasal notifikasi harusnya nanti ada pola notifikasi. Di sini nilai awalnya. Jadi tidak bisa KPPU dengan pola penindakan hari ini dia melepas saja deh. Tapi di awal dia mesti mulai mewajibkan nanti kepada pelaku usaha kalau mengembangkan integritas plasma mesti jelas arahnya. Nah, kemudian ya perlindungan bagi pekebun. Ini penting yang disebutkan di sini. Kenapa? Ingat, pekebun itulah orang yang secara bargaining position itu lemah posisinya. Pertama. Yang kedua, pekebun itu hampir-hampir tidak memahami ya regulasi terkait dengan perkebunan itu sendiri. Yang paling ya miris kita dengan kondisi dua tadi, yang jelas secara kapital perkebunan nggak punya dana. Inilah dipermainkan semuanya. Oleh karena itu, berdasarkan PP nomor 44 tahun 97 tentang kemitraan dalam perkebunan, itu tegas mesti ada koordinasi antar pelaku usaha, petani, pemerintah, tokoh masyarakat, serta perguruan tinggi. Ini tegaskan betul dalam pasal 24. Nah, ini kita berharap nanti apa yang dilakukan oleh KPPU hari ini itu bagian yang telah pas, ya, mensosialisasikan, apalagi nanti melibatkan perguruan tinggi seperti acara kita pada pagi ini sudah pas sekali. Nah, ini terlihat sekali nanti ada problem di sini. Kemudian adalah
difasilitasi oleh pemerintah dalam guna mengupayakan penyediaan dan pemberian fasilitas modal, teknologi, dan jaringan pasar. Ini mesti juga diperhatikan. Harus diperhatikan juga fasilitasnya, modal, teknologi. Jangan sampai nanti pada saat kita membuat kontrak itu semuanya diserahkan kepada pelaku usaha. Nah, ini mesti. Oleh karena itu, pengawasan instansi terkait dalam ini KPPU mesti mencoba melihat dan mengurai dari awal. Maka dokumen itu bagian sebenarnya yang selalu mengikuti di proses ya pembinaan dan perlindungan kemitraan ini. Kalau problem itu hanya pada muaranya saja. Oleh karena itu, saya membuat gambaran pengawasan kemitraan inti plasma ini. Saya sarankan pertama adalah penetapan standar kontra inti plasma. Selain apa yang tertetapkan dalam peraturan perkebunan, non perkebunan, seyogianya dalam hal pelaksanaan pengawasan KPPU itu juga mesti membuat kisi-kisi tersendiri. Standar kontra inti plasma itu apa yang mesti kita buat sebenarnya di sini. Walaupun nggak ada ya. Dalam pasal 18 itu tentang kemitraan itu bagian hal yang adalah tentang comparison resitalnya itu mesti jelas sekali. Apa saya kesepakatan, pola, jangka waktu, sebagainya mesti jelas. Itu pertama. Kedua adalah evaluasi pelaksanaan kontrak. Ini penting sekali. Evaluasi penting. Kenapa? Karena nggak bisa selesai dengan tangan kontrak. Bagaimana pelaporannya? Oleh karena itu, kita minta adanya pelaporan asesmen. Mau tidak mau, KPU harus menilai apakah kontrak yang telah dibuat itu telah terlaksana dengan baik. Kemudian, pengambilan tindakan atau koreksi atas temuan. Ini mesti kita dibuat konsepnya bagaimana. Ingat tadi, polanya adalah laporan atau inisiatif ya komisi. Oleh karena itu, pengambil tindakan atau koreksi atas temuan itu hal yang perlu diperhatikan. Nah, misalnya nanti kita lihat, ada nggak pelanggaran di sana? Kalau ada pelanggaran, ada penetapan sanksi berupa tindakan. Tentu ini tetap adalah ujungnya adalah administratif, diutamakan denda, dan kalau memang nggak bisa lagi, akhirnya cuma izin yang direkomendasikan kepada dinas yang memberikan izinnya. Gitu. Nah, yang kedua terkait dengan franchise. Ini juga telah diatur sendiri. PP 42/2007 jangan lupa tentang waralaba tadi. Dan ciri khasnya jelas adalah keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain dan sejenis dan seterusnya. Kemudian peraturan Menteri Perdagangan nomor 71 2019 yang terbaru ya, itu juga telah mengatur jangan lupa hal-hal yang terkait dengan ya, waralaba. Nah, pasal 2 ayat 2-nya, bahwa harus memenuhi kriteria, ada kriterianya. Ciri khas usaha terbukti sudah memberikan keuntungan, memiliki standar dan pelayanan dan manajemen dan seterusnya, mudah diajarkan dan diaplikasikan, adanya dukungan yang berkesinambungan, hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Ini perlu diperhatikan betul dalam hal waralaba. Nah, problem kita sebenarnya adalah pada pasal 2 ini. Kedua menyangkut adalah adanya dukungan berkesinambungan dan ketergantungan. Ini problem di sana. Kemudian juga ya kita juga mesti memahami Bapak Ibu. Waralaba itu jangan kita hanya lihat ada dua pihak saja. Pemberi waralaba dengan penerima saja. Ternyata dalam perkembangan waralaba itu, dan ini sudah event hari ini jalan soal ini, ada 4 sebenarnya. Pemberi waralaba, penerima waralaba, pemberi waralaba lanjutan, dan penerima waralaba lanjutan. Nah, dan ini menggambarkan waralaba itu bisa ya dari satu tangan berpindah kepada tangan lain. Nah, ini perlu diperhatikan. Tentu apa yang nanti disepakati pertama akan ada perubahan dan seterusnya. Nah, ini yang sering menimbulkan multi investasi sehingga bisa salah pemahaman kontrak itu. Kemudian ada beberapa hal yang harus dicatat di sini. Pertama, pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Perdagangan. Di sini ada menegakkan prospektus penawaran waralaba. Ini menarik Bapak Ibu. Kalau kita bicara prospektus penawaran waralaba, itu tentu isinya baik-baik semua. Nah, tapi ingat di sini prospektus penawaran waralaba ini bagian yang mesti diperhatikan oleh KPU sebenarnya.
Agar apa? Agar jangan masyarakat yang mau pola bisnis instan mendapat keuntungan secepatnya terjebak dengan prospektus yang ada. Nah, oleh karena itu, karena isi prospektus mengenal keterangan tertulis dari pemberi laba yang paling sedikit menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah, dan sampai kepada kekayaan intelektual pemberi laba. Itu mesti jelas sekali. Nah, karena banyak persoalan di sini. Nah, kalau itu dipenuhi, baru kita mengenal namanya STPW. Nah, ingat ya, STPW ini bukan surat tanda pendaftaran waralaba. Jadi ini mesti kita miliki. Nah, pahami kan? Bukan bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba dan pemberi waralaba lanjutan serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba. Jadi STPW itu sudah menggambarkan bukan hanya sekedar prospektus, tapi sudah ada perjanjian. Nah, kalau kita mau memposisikan KPPU dalam hal merger, konsultasi, akuisisi, ada notifikasi, di sini juga harus ada notifikasi yang mesti dimainkan perannya oleh KPU sebenarnya. Karena dia menyangkut adalah prospektus dan kontrak di sana. Kemudian penerima waralaba juga wajib mendaftarkan penyerahan waralaba. Setelah itu didaftarkan. Nah, pendaftaran waralaba ini biasanya kepada dinas ya perdagangan sekarang tidak bisa lagi kalau memang berdasarkan peraturan komisioner nomor 4/2019 ini dia dilibatkan, rasanya ada juga ada undang-undang perdagangan tadi, dia mau tidak mau sudah dilibat dari awal sebenarnya, sama dengan merger, akuisisi dan konsolidasi, harusnya dari awal bukan pasca selesainya saja. Ini kemudian pendaftaran prospektus waralaba dan penyerahan waralaba melalui permohonan. Nah ini surat tanda pendaftaran yang bukan bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba dan seterusnya. Ini mesti diperhatikan sekali. Kalau tidak ini awal muncul persoalannya di sini. Nah, kemudian ini sampai contoh itu banyak sekali ya waralaba itu silakan terpilih Indonesia ini negara paling kaya dengan waralaba ini. Nah problem kita hari ini adalah ini sesuai dengan misi dan visinya Bapak Presiden kita Jokowi, itu mempermudah perizinan. Ini problem di sini sebenarnya. Nah, sini kalau kita lihat dalam Permendag ini, tegas Menteri Perdagangan atau Bupati Wali Kota dalam penyelenggaraan waralaba mempunyai kewenangan menerbitkan STPW sebagaimana itu dalam pasal 11 ayat 2 ini ya Permendag ini boleh. Nah, tentu timbul persoalan kita, STPW diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri atau Bupati. Nah, kalau kita bicara OSS ini kan Perpres di sini nih. Nah, online single submission ini kan problem kita. Semuanya ada di pusat. Tahu-tahu Bupati Wali Kota bagaimana? Makanya saya pikir ini peran strategis dari KPPU di sini sebenarnya kalau kita mau merujuk kepada ya Permendag 71 dan juga dengan Perkom nomor 4/2019 ini. Ya, karena pola izin sekarang semuanya melalui OSS ini amat strategis sekali fungsi dan peran KPPU mencoba masuk di sini. Lalu bagaimana waralaba yang belum terdaftar? Ini pertanyaannya sudah banyak Bapak Ibu. Karena pola-polanya seperti sekarang ini sudah banyak sebenarnya beredar, berkembang tapi belum terdaftar banyak. Jika pemberi waralaba dan penerima waralaba melanggar kewajiban pendaftaran prospektus penawaran dan perjanjian waralaba, maka Menteri Perdagangan, Gubernur, dan seterusnya dapat mengenakan sanksi administratif berupa peringatan, tertulis, denda, dan pencabutan. Ini ada kewenangan di sini. Nah, oleh karena itu, dalam melaksanakan fungsi dan peran pengawasan dari KPPU tadi, ini KPPU mesti mempunyai pandangan yang sama dengan amanah ya Permendag ini, misalnya kejelasannya. Nah, oleh karena itu saya melihat, maka saya menawarkan pengawasan waralaba oleh KPPU mana evaluasi terhadap standar kontrak waralaba berdasarkan data dan undang-undang konsumen itu penting. Terkait dengan influencer itu keadaan atau kelemahan daripada mitra ini, ya, ini perlu kita lindungi betul. Kemudian juga negosiasi yang tidak terjadi sehingga posisi tawar lemah. Ini sering terjadi di sini. Nah, bargaining power of unconsistenability ini terjadi. Nah, ini problem di sana. Nah, oleh karena itu, kembali saya singgung tadi,
KPPU mengharuskan ada notifikasi lebih dahulu terhadap draft perjanjian waralaba yang dibuat oleh franchisor yang bersaing juga dengan prospektusnya. Nah, ini menurut saya sesuatu hal yang baru yang bisa, ya kalau sepakat ini bisa ditindaklanjuti dengan notifikasi. Tapi notifikasi di sini jangan notifikasi pasca dilakukannya kontrak, ya, dan telah running baru didaftar, tapi lah sebelum pada fase pra-nya, bukan pascanya. Nah, ini perlu diperhatikan. Oleh karena itu saya mau tidak mau juga mengingatkan kembali, ingat semua ini dikemas dalam bentuk penyampaian standar, standar kontrak biasanya. Ya, oleh karena itu, terhadap standar kontrak itu kita tetap mau tidak mau melihat ada hubungan di mana satu bagian positionnya lebih kuat, satu lemah. Mau tidak mau kita mesti kembali memaknai kepada pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bagaimana seyogyanya kita merumuskan perjanjiannya tadi. Nah, tentu tidak boleh dalam standar kontrak itu adanya klausula yang sebenarnya klausula eksonerasi atau SMC di sini. Nah, ini mesti ada evaluasi. Pertanyaannya sederhana. Siapa yang berhak menilai itu? Siapa yang bisa mengetahui hal itu? Tentu adalah lembaga yang punya kompetensi untuk itu. Nah, oleh karena itu saya berharap sebenarnya dengan pola-pola seperti ini, ya, akhirnya nanti kita bisa melihat bahwasanya sesuatu yang berkaitan dengan franchise ini memang perlu treatment berbeda dengan yang lain. Demikian saja Bapak Ibu, saya fokuskan pada dua aspek karena waktu yang terbatas. Semoga paparan sederhana saya ini bisa memberikan semacam informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Ramli. Baik, terima kasih Prof. Busrah. Baik Pak. Ini Pak Afif, ini kita tambah ilmunya selain kemitraan ini Pak Afif, mohon izin saya tambah lagi ini soal waralaba dan inti plasma Pak Afif. Baik, tadi Pak Afif sudah menjelaskan latar belakang Undang-Undang Pengawasan Kemitraan ini, Undang-Undang 20 tahun 2008, PP-nya 17 tahun 2013. Kewenangan pengawasan kemitraan adalah diberikan ke KPPU. Dan ada isi daripada pengawasan yang dilakukan oleh KPPU sebenarnya intinya ada dua. Besar dilarang memiliki, menengah. Menengah dilarang memiliki, kecil. Besar dilarang menguasai, menengah. Menengah dilarang menguasai yang kecil. Jadi intinya ada dua memang yang sedang kita awasi isu daripada pengawasan kemitraan tersebut. Tadi Pak Afif juga sudah menjelaskan bagaimana prosedur pengawasan kemitraan. Memang sebelumnya masih pencegahan. Sekarang mindset-nya sudah penegakan hukum. Nah, dengan komisi yang sekarang makanya keluarlah Perkom, peraturan komisi terkait dengan pengawasan kemitraan ini, Perkom nomor 4 tahun 2019. Bagaimana mulai laporan atau inisiatif, pemeriksaan pendahuluan, peringatan sampai lanjutan sampai sanksinya. Sampai sanksinya itu di undang-undang dijelaskan yang besar itu 10 miliar maksimal, yang menengah 5 miliar. Kemudian tadi Prof. Busra menyampaikan bagaimana tentang kemitraan ini. Terima kasih Pak Busra atas dukungannya. Dan ini dukungan Pak Prof ini sangat kita nantikan ini. Mindset kita sudah berubah. Ternyata ini menjadi perhatian Prof dari yang dulunya perlu ada penegakan hukum. Ini banyak Pak, ini kami diserang juga. Kenapa KPPU perlu melakukan penegakan hukum di sektor kemitraan? Makanya Pak Afif tadi sudah menjelaskan bahwa perlu ada kepastian hukum, perlindungan kepada usaha kecil menengah. Kemudian Pak Busro juga menjelaskan tadi apa yang harus dilakukan KPPU. Semakin menarik Pak, itu tadi syarat-syarat perjanjian, kontrak dan lain-lain, itu menjadi nanti apakah itu dikamilingkan, memilikikah atau menguasai. Itu nanti Pak. Terima kasih Pak Busro. Kemudian tadi ada kemitraan, karena tadi sistemnya ada kata undang-undang juga perjanjian, baik undang-undang terus contohnya inti plasma. Memang jelas Pak, di undang-undang perkebunan itu menyebutkan wajib 20% ketika mengurus HGU. Sayangnya dalam penelitian kami Pak, memang ini HGU yang sudah ada existing memang banyak yang bermasalah. Yang baru sekarang memang lagi ada moratorium HGU untuk perkebunan Pak.
Tapi yang existing ini bagaimana? Itulah menjadi salah satu yang kami tangani. Kemudian Pak Busro menyampaikan bagaimana waralaba. Memang Pak di pasal 50 itu di huruf C-nya adalah huruf B-nya waralaba itu dikecualikan. Makanya dulu kami ketika mengawasi waralaba itu ada pasal pengecualian. Tapi kita tidak tutup mata dengan pengecualiannya. Bagaimana dia berkontrak? Misalnya pernah kami hukum Pak waralaba juga. Bagaimana dia berkontrak? Bagaimana dia melakukan aktivitas bisnisnya sudah. Tapi karena masuk sekarang waralaba ke kemitraan, bagaimana dia melakukan perjanjian kemitraan itu menjadi perhatian kami, Pak. Terima kasih Pak Busro sudah menyampaikannya juga dengan gamblang. Tapi nanti saya perlu diskusi lagi Pak ini dengan Pak Busro nanti di lain kesempatan. Baik, izin Pak Afif, ini ada pertanyaannya dua Pak Afif, Pak Busro. Nanti sekalian Pak Afif juga menyampaikan tanggapannya kepada yang paparan dari Pak Busro, dan Pak Busro juga memberikan gambaran paparan Pak Afif. Yang pertama apa ini dari Dr. Yulfasni ya, dari Fakultas Hukum, apa power tar yang diberikan undang-undang kepada KPPU sebagai pengawas kemitraan? Ini kepada Prof. Busra, tapi juga Pak Afif juga bisa menjawab. Yang kedua, bagaimana penanganan perkara kemitraan dan bagaimana cara penyelesaiannya? Mungkin Pak Afif bisa menjawab. Silakan Pak Afif. Ya. Ya, terima kasih. Bahwa Mbak siapa nih Santi Laura ya atau Ibu Santi Laura bahwa sebagaimana ketentuan yang ada yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM di pasal 36 ayat 2 di situ dinyatakan pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi hanya ada satu peraturan perundang-undangan terkait dengan pengawasan persaingan usaha, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang di situ sebagai dasar berdirinya komisi ya, yang mengawasi undang-undang tersebut, yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jadi jelas maksudnya daripada pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM ini adalah KPPU ya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang 5 Tahun 1999. Lalu kemudian ditindaklanjuti oleh peraturan pemerintah ya nomor 17 tahun 2013 ya terkait dengan UMKM. Nah, di situ di pasal 31 KPPU melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan, ya kan? Nah, namun demikian memang di ayat 2-nya KPPU berkoordinasi dengan instansi terkait, artinya dengan regulator maupun fasilitator, yakni pemerintah ya, untuk melakukan satu pengawasan tersebut, ya. Kemudian di pasal 31 juga itu diberikan kewenangan tadi terkait dengan tata cara pengawasan itu sepenuhnya ya diberikan kepada KPPU untuk mengatur melalui peraturan KPPU. Nah, memang usia daripada pengawasan kemitraan atau kebijakan pengawasan kemitraan ini memang belum terlalu lama ya, sehingga memang juga masih diperlukan koordinasi, apalagi seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa pelaksana kemitraan itu regulator ternyata di berbagai kementerian itu ada, dan itu belum semua itu persepsinya sama seperti yang dimaksudkan oleh Undang-Undang 20 tahun 2008. Taruhlah misalnya terkait dengan subkontrak ya, sebagaimana di dalam Undang-Undang 20 2008 itu ada subkontrak. Tapi subkontrak dalam Undang-Undang 20 2008 itu ternyata saat dikontekskan dengan peraturan menteri ya,
maupun kebijakan dirjen di PUPR itu subkontrak di sana berbeda itu coraknya dengan apa yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang 20 2008. Jadi masih banyak variasi ya di berbagai kementerian memandang terkait dengan pengawasan UMKM ini ataupun kemitraan itu sendiri. Nah, untuk itu memang ke depannya ya perlu ditata ulang. Saya setuju sekali dengan Pak Busra tadi. Ada banyak hal yang perlu kita bangun ya. Klausul-klausul, norma-norma ya baru untuk memperkuat agar supaya pengawasan kemitraan itu lebih dikdaya, sehingga ini tidak hanya semacam di atas kertas, namun kemudian minim ya di dalam pelaksanaannya. Nah, jadi ada juga tadi yang penting sekali, saya tertarik sekali dengan usulan dari Pak Busra tadi agar supaya setiap kontrak yang dilakukan, perjanjian yang dilakukan terkait dengan kemitraan itu dilaporkan, diberitahukan atau dinotifikasikan. Bahkan kalau bisa itu dikonsultasikan lebih dahulu sebelum ditandatangani ya kan, oleh para pihak itu dengan KPPU gitu kan. Ini bagus sekali saya kira. Dan ini menurut saya kalau melihat dari pasal 31 PP 17/2013 ini sebenarnya masih di dalam domain terkait dengan bagaimana tata cara pengawasan itu dilakukan. Ya, seperti itu. Nah, hanya saja konstelasi politik ke depannya seperti apa ini dengan adanya Undang-Undang Ciptaker. Karena di sana kelihatannya banyak upaya untuk memotong meja-meja dalam rangka untuk keberlanjutan investasi itu sendiri gitu kan. Jadi mengurangi instansi-instansi yang terlibat ya di dalam proses investasi atau pengembangunan pembukaan lapangan usaha baru misalnya seperti itu. Itu mindset-nya yang saya kira. Sehingga memang kalaupun mau masuk ke sana itu perlu usaha yang berat kalau itu levelnya mau dimasukkan ke PP agar supaya lebih kuat. Tetapi kalau itu adalah di domain peraturan komisi, saya kira itu masih sangat-sangat memungkinkan. Coba nanti Pak Busra ya, ini masukan dari akademisi di Universitas Andalas untuk kami bawa nanti ke rapat komisi. Nah, sementara ini Pak Busra dan Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa, itu memang sudah mulai dikembangkan. Jadi sudah beberapa kali dikaji oleh Direktorat Advokasi ya, Advokasi Persaingan dan Kemitraan. Di sana mulai kita minta untuk membuat draft terkait dengan list daftar periksa kemitraan, ya kan? Karena kita di KPPU ini kalau di tingkat persaingan usaha itu ada competition checklist, ya, dan competition compliance. Nah, competition compliance ini adalah daftar periksa yang itu dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan sebelum mereka melakukan satu aksi bisnis, ya kan? Apakah strategi bisnisnya itu bersinggungan dengan persaingan usaha yang sehat atau tidak. Jadi itu harus ada tahapan akhir, ya kan, sebelum itu dilaksanakan itu harus disandingkan dengan checklist KPPU. Kemudian juga competition checklist yang di situ itu adalah kita sampaikan kepada regulator, ya, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, instansi-instansi maupun kementerian yang punya kewenangan mengeluarkan satu kebijakan yang itu bersinggungan dengan persaingan usaha. Nah, di situ perda-perda, peraturan menteri, dirjen dan seterusnya itu nanti kita sandingkan dan kita sudah punya itu dan kita sampaikan juga kepada mereka para regulator agar supaya kebijakannya itu tidak bersinggungan dengan persaingan usaha yang sehat. Nah, ini menjadi menarik jika kemudian mindset checklist kemitraan, taruhlah begitu kita sebut, itu kemudian juga nanti didukung ya oleh kewajiban para pihak untuk menyampaikan lebih dulu kepada KPPU
sehingga KPPU juga tidak terlampau sulit untuk melakukan satu pengawasan maupun penegakan hukum. Yang terjadi selama ini, sekalipun taruhlah misalnya Kementerian Koperasi atau Dinas Koperasi itu ada kewajiban ya bagi mereka yang melakukan perjanjian kemitraan itu untuk memberitahukan ya. Itu ternyata banyak juga yang tidak melaporkan ke dinas. Sehingga saat terjadi masalah ya kan ada laporan misalnya dari plasma ya kan ke KPPU. Saat kemudian kita tanya nih ada berapa itu plasmanya, itu dinas nggak punya data. Jadi ini memang ya masih seperti ini. Jadi saya kira ke depan tuh perlu itu tapi ya saya membayangkan kerjanya Kanwil ini Pak Ramli ini akan sangat berat karena Pak Busra dan Bapak Ibu sekalian para mahasiswa ternyata ini KPPU ini kebesaran tugas dan wewenang tapi minim daripada sumber daya. Kantor wilayahnya hanya ada 6 di Medan, di Lampung, Bandung, Surabaya, Balikpapan, Makassar ya dengan kantor pusat di Jakarta. Jadi sangat kurang sekali untuk mengawasi seluruh Indonesia, apalagi ini adalah tugas kemitraan yang sangat membumi sebenarnya. Beda dengan persaingan usaha. Mungkin itu kantornya hanya di beberapa kota-kota besar, tapi saya kira kalau kemitraan ini hampir merata di seluruh Indonesia. Jadi ke depan ini memang usaha yang sangat harus penuh effort ya dari semua pihak, termasuk juga political will daripada pemerintah. Karena apapun undang-undang maupun peraturan pemerintah itu menjadi domain mereka. Jadi KPPU tentu berusaha agar supaya ke depannya ya upaya-upaya untuk sebenarnya ini kan juga mendukung terhadap terciptanya program-program atau visi misi daripada pemerintah itu sendiri. Jadi kami termasuk hari ini juga masih sangat getol ya untuk mempersiapkan program relaksasi ya terhadap pelaku usaha di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi agar supaya sinergi dengan program pemerintah dalam rangka untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, itu kami melakukan satu relaksasi yang ini merupakan satu upaya KPPU untuk melihat juga dari perspektif lain bahwa penegakan hukum di dalam konteks situasi darurat itu juga tidak bisa digebyah-uyah. Karena mungkin saja saat pelaku usaha melakukan perjanjian ya maupun kegiatan yang itu oleh Undang-Undang 599 itu menyerempet ya atau bersinggungan sangat dekat dengan pelanggaran, itu tidak kemudian kita harus selalu mindset-nya itu penegakan. Tetapi silahkan para pelaku usaha, asal itu mereka di dalam melakukan usahanya, perjanjian maupun kegiatannya itu dalam rangka untuk mengatasi COVID misalnya terkait masalah kesehatan, tender-tender yang sifatnya itu juga mendukung pemulihan ekonomi maupun kesehatan, itu silahkan untuk melapor ya kepada KPPU terlebih dahulu, sehingga mana hal yang tidak harus dilakukan dan mana yang diperbolehkan ya, sehingga kita minta bahwa setiap pelaku usaha itu ke depannya tidak ragu-ragu ya, artinya di dalam kondisi yang seperti ini jangan terlalu khawatir ya, karena KPPU sendiri pun juga terbuka untuk konsultasi dan memberikan masukan agar supaya aksi bisnis mereka itu tidak melanggar Undang-Undang 5 tahun 1999 maupun Undang-Undang 20 tahun 2008 tentang UMKM. Saya kira demikian masukan yang sangat berharga, menjadi catatan besar bagi saya untuk saya sampaikan kepada rapat komisi. Terima kasih Pak Ramli. Baik. Itu ada pertanyaan juga Pak Busra yang mengenai apa taring yang diberikan oleh undang-undang kepada KPPU pengawasan kemitraan. Monggo Pak Busra bisa menyampaikan, Prof, menyampaikan tambahannya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ramli. Saya juga terima kasih juga ke Pak Afif ini. Ternyata KPPU sebenarnya bagi saya sendiri
itu merupakan lembaga yang jauh melebihi dari lembaga-lembaga yang ada hari ini. Karena dia bukan hanya sebagai mempunyai power, bukan sekedar hanya untuk melakukan pendidikan, penelitian, tapi dia juga punya kewenangan untuk memutus. Ini luar biasa KPPU di sana. Jadi dari hilir sampai ke hulu sebenarnya ada pada tangan KPPU sebenarnya menurut saya. Cuma memang persoalannya adalah putusan KPPU bukanlah putusan sifatnya lah final and binding, tapi adalah putusan yang masih bisa dilakukan upaya keberatan ataupun banding. Nah, ini kan di situ persoalan sebenarnya, sehingga proses keberadaan KPPU ini tentu akan dipertanyakan apakah sebagai lembaga pro justisia kah KPPU ini atau hanya lembaga yang tak ubahnya melakukan penilaian. Ini suatu hal yang perlu juga kita cermati. Karena sering juga putusan KPPU itu dianulir pada pengadilan lebih tinggi. Sehingga pada saat masuk kepada pengadilan lebih tinggi, KPPU pada posisi adalah pihak yang digugat di sana. Ini suatu menarik sebenarnya. Nah, semoga nanti ini sepanjang pemahaman saya sudah beberapa upaya lakukan oleh KPPU untuk melakukan pengurangan lembaga melalui amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5/99. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum terjadi juga perubahannya. Ini bagian politiknya juga nih, Pak Afif. Ya. Terlepas dari itu, saya ingin melihat sebenarnya pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Yulfasni. Ini kebetulan dosen saya, ini Bu Yulfasni ini. Beliau ini juga tim pengasuh mata kuliah yang berhubungan dengan bisnis juga. Ya. Sebenarnya jawabannya harusnya lebih pas Pak Hafiz sebenarnya, komisaris taring yang dimiliki oleh KPPU. Yang jelas di mata saya, KPPU itu sebenarnya mempunyai kekuatan segala-galanya, sebagai sampaikan tadi. Tapi memang satu sisi memang dialah bukan sifatnya putusnya final and binding. Tapi masih ada upaya hukum yang mesti ditempuh, dan itu menjadi hak pihak yang merasa tidak menerima atas putusan KPPU ini sendiri. Nah, namun demikian, apapun yang perlu kita lakukan terkait dengan kewenangan yang dimiliki KPPU, ingat, KPPU ini boleh katakan benteng yang diamanahkan oleh konstitusi sebagai pengawal bagaimana demokrasi ekonomi itu berjalan di bumi NKRI kita ini. Nah, cuma problemnya adalah lawan KPPU itu semua pihak. Bukan pelaku usaha saja, tapi pemerintah bagian dari pihak yang harus dikoreksi oleh KPPU. Nah, oleh karena itu kalau tanya taring, sebenarnya taringnya kuat. Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 5/99, nggak ada batasannya, ya. Ada batasannya. Namun demikian tentu dari kondisi dan kewenangan dasar kemitraan tadi, intinya saya melihat adalah sifatnya lah persuasif di sini lebih dikedepankan sebenarnya. Karena pada saat penindakan, jelas peranan KPPU pada posisi tidaklah mengambil keputusan final di sini. Nah, oleh karena itu, ke depan ini suatu hal yang mesti juga perlu ada kebijakan yang perlu kita lakukan. Karena hari ini mesti ada batasan-batasan perkara juga. Ya, seperti di peradilan yang ada hari ini, di tingkat tertentu, tingkat kepolisian, dia punya kewenangan. Kejaksaan juga punya kewenangan. Bahkan batasan-batasan tertentu juga bisa kewenangan untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, KPPU juga mesti ada pembatasan. Sehingga tidak semua perkara-perkara yang ditangani KPPU itu mesti diberikan hak banding atau keberatan. Nah, ini mesti ada garis besarnya juga. Sehingga jelas apa kewenangan, kewibawaan lembaga KPU itu ke depan itu betul-betul sangat kita harapkan. Karena di mata saya posisinya itu amat sangat strategis untuk mempunyai ideologi ekonomi pasal 33 ini. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Afandi. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Pak Afif. Jadi memang benar Pak, kita memiliki kewenangan mulai dari meneliti, menyelidiki, memeriksa, sampai memutuskan. Pak Afif ini komisioner kami sebagai majelis komisi yang memutuskan Pak, termasuk juga arah kebijakan KPPU. Tapi sayangnya walaupun kami punya kewenangan itu, KPPU tidak bisa memaksa, menggeledah, menyita, sampai namanya
panggil paksa, menyita, sampai nangkap pun kita tidak bisa. Jadi kita berkoordinasi dengan kepolisian. Menarik Pak Apip dan Prof. Busra. Jadi memang karena ini di Sumatera Barat, jadi memang saya lagi fokus Pak di waralaba dan juga soal inti plasma. Tadi Pak Apip sudah menjelaskan soal data Pak. Pak Busra, saya meminta data ke Dinas Perkebunan berapa jumlah perusahaan yang mendapat HGU di Sumatera Barat. Sampai sekarang saya belum dapat datanya, Pak. Udah setahun saya minta. Itu saya minta ke kabupaten kota supaya kita tahu yang punya HGU itu bermitra apa tidak. Dari mitranya itu kita akan minta perjanjian kemitraannya. Dari situ kita akan minta bagaimana mereka melakukan. Sampai sekarang kami kesusahan, Pak. Sama juga di inti plasma peternakan, Pak Busra. Di setiap bulan Ramadan, menjelang bulan puasa, pesta, dan lain-lain, harga ayam selalu naik gonjang-ganjing. Kita mintalah perusahaan yang bermitra melakukan kemitraan inti plasma sektor peternakan di Sumatera Barat, di Medan malah, di Riau malah, sampai sekarang kami kesusahan minta datanya. Walaupun tadi Pak Busra sudah menyampaikan, jika bermitra wajib dilaporkan kepada instansi terkait. Sampai sekarang belum ada datanya yang terkait. Jadi memang sangat besar tanggung jawab yang diberikan ke KPPU. Pelan-pelan kami Pak melakukan. Nantinya Pak mengenai sektor perkebunan dan waralaba, apalagi menarik, di sana tidak ada pasar modern berjaringan, hanya ada minimart, Minangmart. Bagaimana mereka bermitra dengan UMKM-nya, bagaimana di sana waralaba berjalan dengan baik, bagaimana perkebunan di Pasaman maupun di tempat lain itu berjalan dengan baik. Nanti sama-sama Pak kita awasin. Sama-sama Pak berkoordinasi. Nanti kami Pak dengan Eva mohon izin Pak Prof, kami akan berkoordinasi lebih detail lagi Pak. Mudah-mudahan COVID ini bisa berakhir. Jadi kita lebih intens Pak bisa ketemunya Pak Busra, Prof. Okay. Mungkin ada closing statement dari Pak Afif maupun Pak Busra, silakan Pak. Ya, silakan. Karena Pak Afif ini waktunya tersempit ini, mau sidang majelis lagi Pak. Silakan. Silakan Pak Afif. Ya, jadi tentu saja kepada Universitas Andalas saya ucapkan beribu terima kasih. Ini penting. Jadi hari ini saja nggak apa-apa. Tadi sebentar kita 30 menit menunggu mahasiswa untuk masuk ruangan Zoom, nggak apa-apa. Tapi masukan dari Prof. Busra ini sangat berharga. Luar biasa. Ya. Dan saya kira ini menjadi masukan buat KPPU untuk melakukan juga nanti evaluasi, amandemen juga terhadap peraturan komisinya. Ya, jadi apa-apa, toh kita yang membuat ya, nanti besok pun diubah lagi juga nggak apa-apa gitu kan. Hanya memang konteksnya juga kita ke depannya ini yang perlu usaha atau effort yang lebih kuat adalah terkait dengan mindset pemerintah, visi pemerintah untuk melakukan satu penyederhanaan kaitannya dengan proses bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Itu kan agar lebih sederhana, efektif, efisien. Nah, itu KPPU setuju. Jadi sejak awal memang saat Presiden menyatakan akan membuat RUU Cipta Kerja, itu KPPU standingnya itu mendukung, gitu kan. Tetapi ini memang di dalam perjalanannya itu yang seperti apa? Nah ini yang masih menjadi satu pertanyaan besar sehingga KPPU terus harus mengingatkan agar supaya nanti peraturan pemerintah yang ada itu akan jadi gimana caranya fungsi dan peran KPPU di dalam pengawasan kemitraan ini masuk di dalam poin efektif dan efisien, ya kan? Masuk di dalam poin debirokratisasi, namun ya kaya akan substansi. Ya, substansinya apa? Ya penegakan hukum dan pelaksanaan prinsip-prinsip kemitraan itu sendiri. Jangan sampai mempercepat atau menyederhanakan prosedur, namun demikian banyak hal yang kemudian menjadi tidak terawasi. Terima kasih Universitas Andalas, terima kasih Prof. Busra, terima kasih para mahasiswa dan Pak Ramli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Busra, silakan Prof.
Makasih Pak Ramli. Saya terus terang sangat update sekali dengan kegiatan-kegiatan diskusi dalam bentuk webinar ini. Dan memang saya kenal dengan KPPU ini sudah lama sekali. Dan kita tentu berharap KPPU ini akan menjadi mitra dari Fakultas Hukum Andalas dalam rangka pengembangan dan pengayaan terhadap persaingan usaha ke depan. Kenapa? Karena di mata saya persaingan ke depan itu jauh lebih ruwet, karena udah berbasis teknologi informasi semuanya. Nah, oleh karena itu pola-pola pengawasannya tentu akan berubah juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terus terang juga kita ingin sebenarnya kita dengan KPPU sudah 2 kali perpanjangan sebenarnya MOU-nya Pak Ramli dan Pak Afif. Kita harap ada bentuk konkret. Kita sebenarnya sangat berharap sekali ada dalam bentuk ada joint research sebenarnya, sehingga pihak KPPU bisa mengajak kami untuk riset-riset yang terstruktur sifatnya. Arti kata begini, seperti ada kegiatan seperti Pak Ramli yang kawan-kawan lakukan hari ini terhadap masalah plasma dan inti ini. Ini menarik sebenarnya, karena kami nggak tahu dan kami punya data. Nah, kami tahu dan kami punya data sebenarnya. Karena kita punya jaringan juga dengan beberapa pusat studi. Kita punya studi hukum agraria yang adat, itu intens dengan hal seperti ini. Termasuk juga kita juga bagian dari satu anggota dari Sawit Watch yang ada di UNAN juga. Jadi ini menarik. Nah, oleh karena itu, ke depan yang kami harapkan adalah mesti ada tindak lanjut dalam bentuk konkret dari pola kerjasama atau yang kita tangani. Cuma kami kan perguruan tinggi lebih banyak hanya bicara pada tataran data dan pemikiran-pemikiran saja. Sedangkan fakta, lapangan atau eksistensi yang ada hari ini tentu lebih banyak dikuasai oleh bapak-bapak dari KPPU, apakah itu di pusat maupun yang ada di Kanwil daerah. Karena hanya itu kami harapkan ke depan supaya waktu dekat kita bisa follow up dan bentuk lanjut. Dan kami berharap KPPU itu harus ada upaya effort yang jelas dari komisi untuk memperkuat keberadaannya. Jangan dikerdilkan, tapi diperkuat. Ini harapan kami sebagai orang yang sama mitra dari KPPU untuk bisa agar KPPU itu mau diperkuat posisinya ke depan. Terima kasih, hanya itu. Terima kasih, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ramli. Siap. Ya, ini menyambung sekalipun tadi saya sudah closing statement, tidak apa-apa. Ini menyambung Pak Busra tadi. Jadi supaya ini untuk anggaran tahun depan Pak Ramli ini diprogramkan nanti terkait dengan joint research ya, kajian ya, yang nanti bisa dianggarkan ya. Untuk tahun depan ya, terserah nanti temanya apa gitu kan, nanti silakan diajukan melalui Kanwil ya. Kemudian kalau misalnya belum ada pojok persaingan di Universitas Andalas tuh nanti bisa juga tuh. Ya, saya ini kok konkret aja, pokoknya asal itu kebaikan ya iya aja itu kan, itu urusan nanti gampang itu ngomong dengan komisi yang lain. Kemudian terkait dengan magang online, mungkin para mahasiswa ya barangkali di masa pandemi begini, kalau ada kewajiban magang yang itu terbatasi oleh distancing ya, sehingga kita tidak berani untuk mengakses daerah tertentu atau kota tertentu, mungkin bisa disiasati dengan magang online. Tapi itu pun kalau pihak kampus ya mengakui adanya mutu ya kualitas daripada magang online tersebut, saya kira bisa di Kanwil 1 di Medan. Terima kasih. Pak Ramli, boleh saya tanggapi Pak Ramli sedikit, ini penting sekali. Siap Pak. Pertama saya terima kasih lebih dulu Pak Afif yang begitu responsif sekali dengan apa yang kami sampaikan tadi. Dan terus terang memang kami lagi menyiapkan sekarang konsep yang namanya magang terstruktur Pak Ramli. Di mana proses hukum itu sesuai dengan kebijakan Kemendikbud, di mana ada maksudnya Merdeka belajar kampus Merdeka, di mana magang bagian yang sifatnya adalah voluntary bagi mahasiswa. Oleh karena itu, memang kami hari ini harus menyesuaikan dulu terlebih dahulu dengan struktur kurikulum. Yang jelas kurikulum kita sudah mencoba mengakomodasi tentang magang ini.
apalagi magang pada instansi pemerintah. Bahkan kita berharap kalau apa yang disampaikan oleh komisioner kita Pak Afif tadi, yang magang online itu sebenarnya sudah besok sudah bisa kita lakukan, Pak Afif. Sekarang kita lagi membuat kurikulum dan kita akan surati instansi yang selama ini kerjasama kita untuk bisa menerima masuk magang. Terima kasih sekali Pak Afif atas statementnya tadi menunjukkan kami, dan kami siap ya untuk bekerjasama apapun bentuk wujudnya. Dan kami akan siapkan tenaga untuk itu. Dan perlu juga kami sampaikan Pak Afif, kita sudah membuka mata kuliah persen usaha ini sejak tahun 97. Sudah ada. 2002 udah ada kita. Lebih awal 2002. Awal masyarakat kita buka sampai hari ini. Berjalan terus dan juga masuk sangat banyak sekali. Dan saya terima kasih sekali nanti ini kita realisasikan pojok persaingan, kita usahakan melalui Pak Kanwil, Pak Ramli nanti agar kita sediakan tempat sendiri untuk pojok persaingan, karena kita punya pusat studi namanya Pusat Studi Hukum Bisnis. Jadi nanti pojok persaingannya akan berada di bawah lembaga Pusat Hukum Bisnis Universitas Andalas nantinya. Makasih Pak Ramli dan Pak Afif, terima kasih sekali kami ucapkan. Baik, terima kasih Pak Afif, Pak Prof. Busro. Jadi Pak, mohon izin langsung kita eksekusi nih Pak. Pojok persaingan itu saya yang mulai Pak dulu di Unhas Makassar. Jadi memang udah kita program Pak Afif. Nanti di Andalas langsung kita bikin. Cuma karena memang mobilitas kami ke sana sekarang Pak, karena hampir 8 bulan Pak ini COVID, nggak bisa jalan Pak ke sana. Jadi kita juga masih WFH. Jadi langsung saya eksekusi nih Pak. Tahun depan untuk riset khusus suara laba dan mengenai perkebunan ini Pak menjadi fokus kita, karena memang UMKM di Sumatera Barat itu sangat banyak sekali. Tahun lalu saya baru tugas di Medan, saya langsung meneliti benar Pak Cana. Salah satu yang lagi kami tanganin di sana Prof. Busro yaitu pembayaran di Bukit Tinggi dan di Sumatera Barat hanya melalui Briling gitu ya, hanya Brizi gitu. Lagi untuk pembayaran untuk yang transportasi kami teliti dengan koordinasi dengan TPID juga sering ke sana. Untuk yang kedua mengenai magang online, sampai sekarang yang magang manual pun Pak, yang langsung ke kantor kami banyak. Tinggal nanti suratnya dari dekan, langsung menyebutkan mahasiswanya mau magang, langsung kirimkan Pak ke kami, langsung kita sejutin, mau online, mau langsung di KPPU juga, monggo silahkan Pak, sangat terbuka. Saat ini dari berbagai universitas, di Kanwil 1 sudah banyak melakukan magang. Yang ketiga mengenai nanti Pak, saksi, malah saya suratin juga Pak kemarin, mohon izin Pak Afif, di Fakultas Dekan FH maupun FE Unan, saya minta Pak seluruh dari dosen-dosen yang bisa menjadi saksi ahli kita Pak. Karena case di Sumatera Barat kan berbeda, masa saksi ahli di Sumatera Barat, saksi ahlinya dari Jakarta kan kurang pas. Di Sumatera Barat banyak juga ahli-ahli yang di bidang perjanjian kah, di bidang konstruksi kah, di bidang yang lain-lain yang bisa disampaikan. Jadi kami sudah punya datanya Pak. Koordinasi ini Pak Busro, Prof, akan kami lakukan Pak secepatnya. Perintah dari Pak Afif Pak, mohon dukungan anggarannya ini Pak Afif, kalau bisa riset-risetnya ini bisa ke daerah juga. Siap. Saya lagi ini perguruan tinggi negeri ya. Terus betul Pak. Sudah 2 kali perpanjangan MOU. Itu sangat layak ini. Betul Pak. Wajib hukumnya fardu ain. Betul, ya, siap Pak. Terima kasih Pak Afif. Siap Pak, nanti kajian risetnya nanti saya bikin proposalnya, biar anggarannya langsung Pak Afif langsung ketok gitu Pak Afif. Baik, baik. Atas nama KPPU, terima kasih banyak Pak Afif, terima kasih banyak Prof. Busro, dan dosen-dosen yang hadir di sini, banyak dosen-dosennya Pak Afif di sini, dokter tadi, beberapa dokter, beberapa juga dosen yang lain, mahasiswa yang ikut serta. Ini bukan acara yang pertama, akan sering-sering kita lakukan dengan judul dan perspektif yang berbeda. Atas nama KPPU, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Mohon jaga kesehatan masing-masing agar kita tetap sehat-sehat. Demikian acara kita pada hari ini. Selamat siang. Terima kasih buat kita semua. Selamat siang buat kita semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Afif, silakan Pak Afif kalau mau keluar. Oke, teman-teman mahasiswa yang sudah bisa mengundurkan diri, boleh silakan.